Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh dipertemukan, dipersekutukan secara virtual lewat syafaat malam ini. Cerita yang mengawali refleksi kita malam ini judulnya Bagaimana Mungkin Aku Menghakimimu? Ada seorang lelaki tua yang sangat sederhana dan saleh, namanya Trimo. Pak Trimo yang tinggal seorang diri mendapat penghasilan dengan menjual barang-barang bekas. Orang-orang menganggap Pak Trimo adalah orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena dia tidak pernah menolak kalau orang membayar dengan uang kertas yang sudah jelek, bahkan robek. Dan banyak yang memanfaatkan hal itu untuk mengambil keuntungan bagi diri mereka sendiri, yaitu dengan membayar barang yang mereka beli dengan uang jelek yang mungkin di tempat lain akan ditolak. Bahkan ada juga orang-orang yang mengatakan sudah membayar meskipun mereka belum membayar, dan Pak Trimo menerima semua itu tetap dengan senyum. Suatu saat Pak Trimo sakit keras. Menjelang ia menghembuskan nafas terakhir, Pak Trimo dalam doanya berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, saya sudah menerima banyak uang jelek dari orang-orang, tapi tidak pernah sekalipun saya menghakimi mereka, baik dalam hati maupun pikiran saya. Saya selalu mengandaikan bahwa mereka tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat. Saya adalah seperti uang jelek itu. Ya Tuhan, janganlah menghakimi saya." Lalu terdengar suara dari sorga, "Bagaimana mungkin aku menghakimi orang yang tidak pernah menghakimi orang lain? Mari, masuklah ke dalam perjamuanku, hai hambaku yang baik dan setia." Ketika membaca cerita ini, mata saya berkaca-kaca dan saya mohon pengampunan Tuhan karena di sana sini saya masih melakukan praktik menghakimi orang lain. Ibu bapak saudara-saudara, betapa indahnya kalau kita bisa hidup bebas dari kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Bukankah memang sesungguhnya ketika kita menghakimi orang lain, hati dan pikiran kita mulai diisi, kemudian dipenuhi dengan hal-hal negatif. Makin sering kita menghakimi orang lain, makin kuat nuansa negatif yang mewarnai perasaan dan pikiran kita. Sikap curiga, merendahkan, diikuti dorongan untuk menjatuhkan, menghina, dan yang sejenisnya, bukan cuma berdampak negatif pada orang lain, tapi juga merusak diri sendiri. Orang yang gemar menghakimi orang lain dapat dibayangkan sulit untuk bisa merasakan damai sejahtera dalam hati dan pikirannya. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi.
Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Itu dicatat dalam Lukas 6 ayat 37. Memang ibu bapak saudara-saudara, tidak mudah untuk mempraktikkan firman Tuhan ini. Tapi bukankah ini jalan untuk bisa mengalami kebebasan dari negative thinking dan merasakan kepenuhan damai sejahtera yang Allah anugerahkan? Mengandalkan kekuatan sendiri, pasti kita tidak akan sanggup melakukannya. Tapi percayalah, Allah yang memanggil kita setia. Dialah yang akan memampukan kita asalkan kita sungguh-sungguh mau melakukannya dengan tulus. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita kembali bersyafaat. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu kalau kami masih suka menghakimi orang lain dan membiarkan pikiran negatif tentang orang lain bertumbuh dalam diri kami. Untuk itu kami berdoa. Kami juga mohon hikmat, mohon kekuatan dan ketulusan agar mampu mengamini pengampunan Tuhan, sehingga kami juga dimampukan untuk mengampuni orang lain. Kami dimampukan untuk seperti Tuhan memandang kami berharga. Kami juga memandang orang lain berharga, agar kami terbebaskan dari kecenderungan untuk menghakimi orang-orang yang ada di sekitar kami, sehingga damai sejahtera Tuhan dapat menjadi semakin nyata, semakin penuh kami alami dan terpancar di dalam keseharian hidup kami. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan upaya mengatasi pandemi COVID-19 dan berbagai dampaknya, khususnya di bidang kesehatan dan bidang perekonomian. Untuk itu kami berdoa. Kami juga tetap berdoa bagi gereja lewat keberadaan pribadi para anggota, keluarga-keluarga, dan juga sebagai lembaga, agar tetap bahkan makin memberi diri menghadirkan kasih dan kepedulian Tuhan bagi orang-orang yang mengalami berbagai kesesakan hidup pada masa kini. Untuk itu kami berdoa. Malam telah semakin larut, kami akan beristirahat. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Kami boleh beristirahat di dalam naungan tangan kasih Tuhan. Dan besok kami menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.